Ini yang penting kita tunggu-tunggu. Ini yang penting bener ya Mas? Ya, Mama sudah menonton berapa ya masuk? 894 800 film lebih ditonton oleh timnya tentu saja, dan ini adalah Mamat akan mempresentasikan secara detail film apa dan di program apa yang terkurasi. Jadi silakan. Silakan, Mas Iqbal mau geser dulu. Oh juga menonton. Oke, silakan Alexander Matius untuk menjelaskan lebih lanjut. Selamat sore teman-teman. Di kali ini mau publish hasil kerja tim program JAP dalam kurun waktu kayaknya dari bulan, kita kerja dari bulan Maret atau Februari atau Maret sampai di titik darah penghabisan ya, sampai minus 1 masih diskusi, dan seperti yang Ival bilang tahun ini spesial sehingga diskusinya memang sangat intens, baik saya, Iva, Aji sama Intan dan tim program. Izin nyontek ya, jadi ini bukan balas WhatsApp ya. Tahun ini jumlah pendaftar naik dari 784 kalau nggak salah tahun lalu jadi 894, dan itu juga belum termasuk bahwa kita juga sebenarnya secara tim program juga tipe yang programmernya juga aktif. Tahun ini juga kami berkesempatan ke Busan, salah satu festival film di Korea, juga kemudian melacak untuk meriset beberapa film yang kemudian ada di festival-festival dan ruang putar gitu, dan jadi jumlah yang masuk 804 tapi yang ditonton karena kami minta screener dan segala macam mungkin lebih dari itu. Dan tahun ini juga jumlah film ada di 227 film dari 43 negara, ini naik. Tahun lalu di bawah 200 kalau nggak salah, tahun ini ada 227, dan tahun ini kami akan menayangkan semua filmnya di 6 studio Empire, jadi nambah 1 studio. Jadi semua satu Empire kita book untuk di Japek 20 ini. Oke, grogi nih. Online aja grogi apalagi offline. Yang pertama yang mungkin belum ada di slide, bumper tahun ini akan dibuat oleh Edwin, salah satu sutradara film Indonesia. Filmnya juga sering banget ada di JAP dan di festival internasional. Jadi nanti sebelum penayangan semua film itu akan ada bumper dari Edwin. Kita masuk di community forum, ada beberapa kegiatan sebenarnya. Ini saya nggak bacain satu-satu ya, banyak banget soalnya. Tapi di fokus utama sebenarnya di community forum tahun ini, kalau teman-teman mengikuti JAP, kami fokus di beberapa region. Jadi kami udah di Sumatera dan Borneo. Tahun ini kami fokus di Sulawesi. Jadi akan ada beberapa, termasuk ada curator talks di fokus on Celebes, tapi ada beberapa kegiatan di public presentation sama mengundang komunitas tentu saja, jadi ada community presentation. Gitu. Mau difoto dulu atau lanjut? Nah ini masih ya. Ya, jadi ada public presentation, kemudian juga ada special presentation untuk ngobrolin stand. Jadi penata laga ya. Lanjut ke special programs. Setiap tahunnya dia punya sesi pemutaran berupa diskusi dan workshop. Kita mulai aja. Jadi ada tahun ini tuh ada 4 buku yang kemudian akan dibahas sebenarnya di special programs. Kemudian ada sesi diskusi soal ruang aman, film dan perempuan. Ada belum. Nah, terus kami juga mendatangkan salah satu sutradara perempuan dari Hong Kong, namanya An Hui. Jadi An Hui akan datang untuk misi masterclass. Ada juga diskusi soal animasi ya seperti teman-teman tahu, animasi juga sekarang menjadi bahan perbincangan yang hangat gitu ya. Lanjut. Ya, ini ada beberapa program juga, termasuk misalnya kami kerjasama dengan Lab Laba-Laba untuk ngobrolin soal restorasi, tentu saja ada diskusi soal tema. Kami juga berkolaborasi dengan Netflix untuk mengadakan Creative Asia, di mana Creative Asia ini sebenarnya program reguler Netflix yang kayaknya tahun lalu dan tahun ini juga diselenggarakan di Busan.
Jadi akan ada beberapa pembicara, juga ada soal workshop untuk unit foto. Tuh. Lalu masih ada diskusi juga, termasuk juga dengan video, di mana pembicaranya adalah mentor dan juri dari kompetisi film video, kalau teman-teman tahu. Lalu juga ada talk show nanti bersama Reza Rahadian, ada workshop soal penelitian festival film dan stop motion untuk animasi buat anak-anak. Oke, sekarang masuk ke wilayahnya Empire. Special screening ini sebenarnya wilayah kami banyak banget berkolaborasi dengan beberapa pihak. Ini yang pertama ada teman-teman bisa lihat ada Bujang Emas, kita berkolaborasi dengan Restu Prabu Production. Lalu ada DHF Entertainment, Kuyang. Lalu ada Film Bandit. Terus ada dengan Gerakan Kopi, Coffee Me and Earth. Terus kami juga bekerja sama dengan LED Movie yang beberapa tahun kayaknya udah mulai absen. Sekarang mau dibangkitkan kembali. Terus juga ada film dokumenter dari Titi Rajo Fatmaja, Suara Dipa. Nah ini juga pemutaran perdana dari kompetisi mainstream. Maaf typo ya. Kompetisi mainstream. Sekitar itu sama Indonesia ada 3 film yang sudah terpilih dan akan melakukan penayangan perdana di tahun ini. Juga ada collaboration dengan video akan memutarkan series mereka yang terbaru, Pertaruhan yang sudah masuk ke series 3 dan Algojo. Oke, tahun ini juga ada fokus ke salah satu aktor, Reza Rahadian, yang tahun ini juga mengeluarkan film besok hari ini. Besok ya. Nah, ada 3 film yang akan ditayangkan. Yang pertama Something in the Way dari Teddy Suryatmaja, kemudian Guru Bangsa Cokroaminoto dari Garin Nugroho, dan yang terakhir Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas dari Edwin, di mana ketiganya Reza bermain cukup gemilang ya dalam 3 film. Seperti yang Iva tadi bilang, kami bekerja sama dengan Asian Film Academy Award dari Hong Kong. Akan ada beberapa film. Jadi tentu saja karena Anhui datang, kami menayangkan film Anhui, di mana 2 film Anhui yang disutradarai. Pertama Simple Life yang main Andi Lau kalau teman-teman tahu. Terus juga ada July Rhapsody, itu juga film dari Anhui, dan beberapa film kayak misalnya ada Another World, ini animasi dari Hong Kong. Lanjut. Terus ada Sons of the Neon Night dari Juno Mak yang tahun ini masuk ke Midnight-nya Cannes. Terus juga ada salah satunya The Killer dari John Woo. Lalu ada short film compilation juga dari Hong Kong. Gitu. Next. Tahun ini kami kerjasama juga kembali dengan Layar Indonesiana. Ini program rutin, di mana nanti 10 film pendek akan ditayangkan perdana juga di JAV. Ya, ini listnya. Yang pertama, lalu yang kedua. Oke, untuk program Jogja Showcase ini kami mengadakan kayaknya setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu, fokusnya adalah untuk jadi showcasing teman-teman sutradara dari Jogja. Ini ada tahun ini ada 6 film. Judulnya lanjut. Komunitas tadi yang seperti sudah disinggung bahwa fokusnya tahun ini adalah di Sulawesi, sehingga kami menayangkan, jadi dalam satu kompilasi nanti ada semua provinsi di Sulawesi yang ada wakilnya, jadi ada keterwakilan dari semua provinsi di Sulawesi. Yang pertama, lalu yang kedua, yuk lanjut. Program baru di JAV, pertama namanya Transcendence, jadi akan ada beberapa program baru. Transcendence ini akan fokus ke eksperimental, jadi ini wilayah baru, sebenarnya bukan wilayah baru tapi kemudian diformalkan di JAV. Ada beberapa film, termasuk salah satunya ada film dari Indonesia, Last May in Theaters. Terus masih ada lagi ya? Ya.
Oke. Dua program baru di JAV. Yang pertama namanya Resonance, yang satu lagi Soundbiz. Resonance ini adalah kalau teman-teman pernah familiar dengan branded content, misalnya ada satu brand kemudian bikin film atau series, nah ini showcasing mereka, jadi diputar di bioskop. Tahun ini kami bekerjasama dengan Sejauh Mata Memandang, brand fashion yang membuat film berjudul Pulang. Kemudian untuk Soundbiz sebenarnya mungkin udah familiar dengan music video dan kemudian eksperimentasi dari musik yang kemudian menggunakan audio visual. Jadi tahun ini ada yang pertama Galura Tropicalia dari Depan Turas. Mereka bikin satu konten audio visual film pendek sebenarnya bentuknya. Terus satu lagi harapan ini adalah music video dari band Jakarta nggak ya dia? The Cuttons. Jadi harapan ini jadi harapan, kalau lagunya kan harapan 4123, ini jadi satu video klipnya. Kebetulan mereka mendaftar, jadi kayak menarik juga nih untuk diformulasikan ke dalam satu program yang bisa reguler nantinya. JAV Kids sebenarnya di tahun lalu sempat ada program khusus anak-anak, tapi kami tahun ini ingin lebih serius untuk membuat program khusus anak-anak. Jadi nanti sifatnya adalah ada pemutaran tapi disertai aktivitas bersama orang tua dan anak. Jadi ini kesempatan untuk perkenalan pertama juga ke anak-anak ke bioskop gitu. Ada 3 film yang kemudian nanti rencananya kami akan coba untuk, sudah dikurasi oleh filmmaker yang parentingnya kuat, jadi udah aman, terbukti aman, dan ada bahan diskusi yang udah dibuat oleh psikolog anak. Jadi nanti orang tuanya bisa kayak saling berkomunikasi dengan anaknya untuk ngobrolin filmnya gitu. Inclusive screening, teman-teman kalau tahu ini pemutaran untuk teman-teman netra dan tuli. Tahun ini kami memilih Jumbo, sekaligus mungkin pamit di bioskop sebelum nanti akan berpindah tempat. Jumbo seperti teman-teman tahu bahwa untuk publikasi pertamanya ada di JAV tahun lalu di Sneak Peek. Jadi kembali lagi ke JAV untuk teman-teman di netra dan tuli khususnya. Oke, Indonesian Film Showcase. Ini pemutaran khusus film Indonesia. Ada beberapa dokumenter, termasuk misalnya ada dokumenter tentang musik, Distorted Individual dari Aditya Utama. Kemudian ada beberapa film dari Klik Film juga. Kalau teman-teman bisa lihat ada Andaikan Kau Datang Kembali, ada Lavender Marriage, ada Mimpi Keluarga Sempurna. Kemudian ada dokumenter Gestures of Care dari Aryo Danusiri, dan premier untuk film Netflix berjudul Lupa Daratan dari Ernest Prakasa, yang kayaknya udah lama banget Ernest juga udah nggak pernah direct gitu setelah fokus di produksi. Lalu ada filmnya Mas Garin, Nugroho Siapa Dia. Kemudian ada dokumenter tentang rekonsiliasi Indonesia dan GAM, judulnya The Last Accord, War Apocalypse and Peace in Aceh, sama film tentang 65, judulnya The Last Supper. Nah, Emerging adalah program yang setiap tahunnya kami berusaha untuk mencari 10 sutradara yang filmnya belum pernah sama sekali di JAV. Jadi ini bakat baru, talenta baru. Tahun ini khusus ada 12 karena saking susahnya diskusinya. Jadi ada 12 talenta nama baru di JAV. Dan salah satu filmnya berdurasi 1 menit. Jadi seru. Oke, masuk ke Asian Perspective Shorts. Ini program non-kompetisi dari film-film pendek. Ada 27 film terbagi menjadi 4 kompilasi, di mana salah satunya mungkin kayak ada, kalau nggak salah ini masuk nominasi FFI, My Plastic Mother atau Anak Macan. Terus juga ada 3 film dari pemenang JAV sebenarnya sebelumnya. Ada film pendeknya dari Neosora, ada film pendeknya dari Martika yang bikin Leonor Will Never Die, sama film pendeknya Riar Rizaldi. Kemudian di Asian Perspective Feature juga tahun ini melonjak jadi 22 film. Ada animasi dari China, Story About Fire. Kemudian ada film yang sangat, tahun lalu kita muter film dari sutradara Kenichi Ugana di The Gesedus,
di Nocturnal, sekarang ada film baru, I Fell in Love with a Great Director in Brooklyn. Lalu ada filmnya Leon Lang. Leon Lang sebenarnya sudah pernah filmnya diputar di Jam, Song Lang kalau teman-teman tahu, dari Vietnam. Tahun ini juga ada film barunya, Kinam In. Mr. Kim Goes to di Cinema adalah dokumenter dari Kim Dong Ho, benar ya Pak? Kim Dong Ho adalah founder Busan International Film Festival yang tahun lalu datang ke Jam dan sempat syuting di mana salah satunya nanti filmnya dia menginterview Mas Jari Nugroho. Lalu Numa Kage Public Pool itu film soal kolam renang publik yang digusur. Jadi setelah bertahan 5 dekade, kalau nggak salah dia digusur. Terus juga ada film kolaborasi Malaysia Indonesia Queer as Punk. Ada dokumenter soal band punk di Malaysia sana. Lanjut. Taroman ini buat yang suka tokusatsu di 70-an. Jadi Taroman Explosion tuh kayak semacam tribute-nya. Terus The Fox King yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo juga ada di program ini. Terus, nah Nocturnal program malam tahun ini kayaknya start di jam 11, ada jam 12 lewat berapa gitu. Ada 4 film panjang, 2 diantaranya dari Pasifik, negara Pasifik, Lesbian Space Princess dari Australia, satu lagi The Wind Eaters dari New Zealand, terus ada belum sabar. Gelap Mata, film dari Indonesia, produksi Klik Film. Kemudian ada About a Place in the Kinki Region, ini film horor Jepang. Terus juga ada, nah kami kembali ke format beberapa 2 tahun yang lalu bahwa ada Nocturnal Shorts. Ya, jadi akan ada 2 kompilasi Nocturnal Shorts. Ini yang pertama, ini nggak urut kompilasi ini, kompilasi pertama ya, tapi ini urut berdasarkan abjad aja. Lalu lanjutannya, ya. Nah, ini tolong ditahan dulu ya. Jadi cinematic concert, jadi di cinematic concert adalah sebenarnya program music performance di dalam bioskop. Kami pertama kali menyelenggarakannya 2 tahun yang lalu. Yang pertama bersama Efek Rumah Kaca dan tahun lalu bersama Salpriyadi dan Kunto Aji. Tahun ini kami khusus untuk mengundang White Shoes and the Couples Company akan main di dalam bioskop dan didahului oleh pemutaran White Shoes and the Couples Company di Cikini. Sutradaranya Henry Foundation ada Mas Henry. Mas Henry di sana. Film ini sebenarnya meng-capture perjalanan persinggungan mereka di Cikini, di mana mereka dibesarkan, dan juga mendokumentasikan konsep mereka yang sudah sudah 10 tahun usianya, jadi 2015. Kebetulan White Shoes juga rilis album pertama di 2005, jadi angkanya cantik aja gitu. Oke. Menarik. Nah ini nih, Rewind. Ini film-film klasik. Tahun ini sebenarnya konsepnya adalah kayaknya mencari angka cantik seru juga ya gitu. 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun gitu. Tapi ternyata ada satu film yang kami juga baru tahu bahwa direstorasi tahun ini. Film Indonesia judulnya Asrama Darah. Jadi yang akan diputar itu versi restorasinya. Dan ini yang mungkin banyak kemudian dikomenin di media sosial bahwa kami benar memutar Gigi, film Edward Yang. Kami berusaha sebenarnya untuk selalu memutar film Edward Yang, jadi tahun ini baru berjodoh. Terus juga ada film Angga Sasongko, Hari Untuk Amanda. Terus juga ada Janji Joni sama Madam X. Dan juga muter Linda. Ini Linda kami kerjasama dengan Japan Foundation. Terus Panorama, program khusus untuk film-film yang dirilis di sirkuit festival internasional supaya teman-teman di Indonesia di JAV tidak ketinggalan untuk menjadi bagian dari sinema dunia hari ini. Ada beberapa film, salah satunya mungkin Kokuho yang Indonesian Premier, film dari Lee Sang-il. Kemudian juga ada apa lagi? Next. Terus juga ada Scarlet animasi dari Mamoru Hosoda yang akan premier juga di Indonesia.
Terus juga ada Unidentified, kami kerjasama dengan Klik Film, ini juga Indonesian Premiere. Dan The President's Cake, film yang sangat bagus sekali di Cannes tahun ini dari Irak, itu juga Indonesian Premiere di JAV. Sneak peek. Nah, tahun lalu kami program perdana 2 film, Jumbo dan Kodrat 2, box office alhamdulillah program. Tahun ini kami berdoa juga supaya filmnya box office ya teman-teman. Jadi tahun ini kami sneak peeknya cuma 1, filmnya 4 Musim Pertiwi dari Kamila Andini. Ini kali pertama 4 Musim Pertiwi akan bertemu, menjelaskan tentang filmnya, sudah sejauh mana mereka pergi, apa yang mereka dapat, dan mungkin nanti akan ada sedikit intipan-intipan soal 4 Musim Pertiwi gitu. Sembari kita menunggu di tahun depan insya Allah rilis dan box office. Amin. Amin. Lanjut. Nah, berkenalan dengan juri dulu karena setelah ini programnya adalah program kompetisi. Ini juri muda-muda ya, karena memang ini dari perwakilan dari mahasiswa yang ada di Jogja. Lalu lanjut. Untuk perwakilan dari komunitas ada Denis filmmaker juga, dari filmmaker, aktor dari Indonesia, Siska Raharja produser, pengelola festival juga, dan ada Ia Murda. Kemudian di Indonesian Screen Awards ada Pui dari Singapura, kemudian ada sutradara Antoinette Jadawan dari Filipina, dan Amir Muhammad. Amir Muhammad nih filmnya dari 2006 bahkan udah ada di JAV, jadi mengunjungi kembali festival ini. Untuk Light of Asia ada Mary Pansangga, dia sutradara yang lebih berfokus di eksperimental sebenarnya. Kemudian ada Fauzi Rizal, nggak usah dikenalin ya, Fauzi Rizal harusnya Sinetron tahu. Sama Henry Foundation, seniman dan sutradara dari Indonesia. Untuk Netpack ada aktor Marisa Anita, kemudian juga ada researcher Bunga Siagian, dan ada Herman van Eycken. Di main competition kami ada Eriko dari Singapura, Tumpang Tampu Bolan, penulis dan sutradara dari Indonesia, dan Surena Paranata, produser dari cerita film. Kita masuk ke program kompetisi yang pertama, Indonesian Screen Awards. Seperti yang tadi teman-teman lihat bahwa jurinya semua adalah orang non-Indonesia, sehingga ini kami juga mengharapkan ada perspektif yang baru lagi untuk kompetisi di Indonesia khususnya. Tahun ini sebelumnya kami ada 6 kategori, yaitu Best Film, Best Director, Best Performance, Best Scriptwriting, Best Cinematography, Best Editing. Tahun ini ada 10 kategori dengan penambahan 4. Yang pertama Best Production Design, kemudian Best Sound Design, Best Music, dan Best Poster. Ini film pertama yang juga akan merupakan ada penayangan perdana di Indonesia untuk Ikatan Darah, film action dari Siddhartha Tata, dan Esok Tanpa Ibu atau Mothernet dari Howiding yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman, Ali Fikri, dan Dian Sastro. Lanjut ya. Oke. Light of Asia, kompetisi film pendek. Lanjut. Ada beberapa film, berapa ya? Jadi lupa. Pokoknya ada 3 kompilasi. Ya, di mana salah satunya ada filmnya Abimana ya. Terus juga ada film yang masuk di Busan tahun ini, Sekat-Sekat. Oke, main competition. Jadi main competition akan ada kompetisi untuk bisa mendapatkan Netpack Award. Di mana Netpack Award ini khusus untuk film panjang pertama dan kedua sutradara. Tahun ini kalau nggak salah ada 7 sutradara yang film debutannya masuk di main competition. Jadi ada Useful Ghost yang tahun ini menang di Sema de la Critique di Cannes, Amoeba dari Singapura, kemudian Becoming Human, Flames, Girl dari Sushi, kemudian menarik sekali Girl dan Tangpo adalah film pertama dari sutradara yang sebelumnya adalah aktor. Jadi Suci itu adalah aktor dari Taiwan dan Reza Rahadian adalah dari Indonesia. Kemudian juga ada The What of Love juga dari Yoon Dae-hoon. Habis? Oh ya, opening closing. Oke.
Untuk opening, udah buka aja kali ya. Jadi untuk opening kami memilih Opera Jawa dalam format 35 mm. Opera Jawa adalah film panjang yang menjadi opening di JAP 2006. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan kembali peristiwa di 2006 lengkap dengan kesalahan-kesalahan enggak bercanda. Nanti akan ada semacam seremonial yang dengan beberapa kegiatan, termasuk ada semacam ini orkestra, kemudian baru dilanjutkan sama nonton film. Untuk closingnya, seperti biasa kami mencoba untuk cari film yang kayaknya fun gitu ya, senang-senang. Terus rilis juga mendekati JAP gitu, bisa di Januari atau apa. Jadi kami milihnya Suka Duka Tawa dari Aco dan Pria Geli, dan menariknya hampir semua SOD-nya adalah debutan di film panjang. Aco-nya juga ini first feature-nya Aco, dan juga sebenarnya apalagi ya, Suka Duka Tawa ya itu deh pokoknya. Habis. Yeay.